Pernahkah Anda merasa kesepian di tengah keramaian atau justru menemukan kedamaian dalam kesendirian? Kesepian adalah pengalaman universal yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia sepanjang sejarah. Namun, bagaimana jika kita bisa mengubah perspektif kita tentang kesepian dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan pertumbuhan diri? Mari kita jelajahi bagaimana filosofi dapat membantu kita mentransformasi kesepian menjadi solitude yang bermakna. Sejak zaman kuno, para filsuf telah merenung tentang esensi kesendirian dan dampaknya terhadap jiwa manusia. Salah satu pemikir yang memberikan pandangan menarik adalah Arthur Schopenhauer. Bagi Schopenhauer, kesendirian bukanlah kutukan, melainkan gaya hidup ultimate yang membuka pintu menuju kebebasan pikiran. Ia percaya bahwa hanya dalam kesunyian, kita dapat benar-benar mendengar suara batin kita sendiri, terbebas dari pengaruh dan ekspektasi orang lain. Sementara itu, aliran Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda, namun sama-sama powerful. Para filsuf Stoa mengajarkan kita untuk mengubah penilaian kita terhadap kesepian melalui introspeksi mendalam. Mereka berpendapat bahwa bukan situasi eksternal yang menentukan kebahagiaan kita, melainkan bagaimana kita merespons dan memaknai pengalaman tersebut. Dengan mengadopsi mindset ini, kita dapat mulai melihat momen-momen sendiri sebagai kesempatan berharga untuk tumbuh dan berkembang. Aristoteles, sang filsuf Yunani klasik, membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang esensi persahabatan sejati. Ia membedakan antara koneksi superficial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan ikatan yang benar-benar bermakna. Menurut Aristoteles, persahabatan sejati dibangun atas dasar kebajikan dan saling pengertian, bukan sekadar kesenangan atau keuntungan semata. Pemahaman ini dapat membantu kita mengevaluasi kualitas hubungan dalam hidup kita dan mendorong kita untuk mencari koneksi yang lebih autentik. Langkah kunci dalam menghadapi kesepian adalah memahami perbedaan antara loneliness dan solitude. Loneliness atau kesepian adalah perasaan terisolasi dan tidak terhubung yang seringkali menyakitkan. Di sisi lain, solitude atau kesendirian yang bermakna adalah kondisi di mana kita merasa nyaman dan produktif dalam kesendirian kita. Transformasi dari loneliness menjadi solitude tidak terjadi secara instan, namun merupakan proses yang dapat kita latih dan kembangkan. Kesendirian, jika dihadapi dengan mindset yang tepat, dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan refleksi mendalam tentang diri sendiri, nilai-nilai kita, dan arah hidup yang ingin kita tuju. Dalam momen-momen sunyi, kita dapat mendengarkan suara batin kita dengan lebih jelas, tanpa gangguan dari hiruk-pikuk dunia luar. Ini adalah ruang di mana kreativitas dapat berkembang dan ide-ide baru dapat muncul. Meditasi dan kontemplasi filosofis adalah dua alat powerful yang dapat membantu kita dalam proses transformasi ini. Melalui meditasi, kita belajar untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini, mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa penilaian. Sementara itu, kontemplasi filosofis mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang makna hidup, nilai-nilai personal, dan hubungan kita dengan dunia sekitar. Kedua praktik ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan diri sendiri dan alam semesta secara lebih mendalam. Dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan terhubung, bagaimana kita dapat mengaplikasikan kebijaksanaan filosofis ini? Salah satu caranya adalah dengan secara sadar menggunakan waktu sendiri untuk pengembangan kompetensi personal. Alih-alih mengisi kekosongan dengan scrolling media sosial tanpa akhir, kita bisa memanfaatkan momen-momen solitude untuk belajar keterampilan baru, membaca buku yang memperluas wawasan, atau mengeksplorasi hobi yang selama ini terabaikan. Penting juga bagi kita untuk belajar menghargai momen present tanpa bergantung pada validasi eksternal. Dalam era digital di mana likes dan komentar seringkali menjadi ukuran self-worth, kemampuan untuk merasa cukup dan bahagia dengan diri sendiri menjadi skill yang sangat berharga. Ini bukan berarti kita harus mengisolasi diri sepenuhnya, melainkan menemukan keseimbangan antara koneksi sosial dan waktu untuk diri sendiri. Berbicara tentang koneksi sosial, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Alih-alih mengejar jumlah teman atau follower, fokuskan energi untuk membangun dan memelihara hubungan yang benar-benar bermakna. Ini mungkin berarti memiliki lingkaran sosial yang lebih kecil, namun diisi dengan orang-orang yang benar-benar memahami dan mendukung kita. Seiring kita menjalani perjalanan transformasi ini, kita mulai memahami bahwa kesepian bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan guru yang berharga. Setiap momen sendiri adalah kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri, mengasah keterampilan introspeksi, dan menemukan kekuatan batin yang mungkin selama ini tersembunyi.
Kebebasan pikiran dan kreativitas seringkali muncul justru ketika kita belajar untuk nyaman dengan diri sendiri. Tanpa tekanan untuk selalu on atau memenuhi ekspektasi orang lain, pikiran kita bebas mengembara dan mengeksplorasi ide-ide baru. Ini adalah ruang di mana inovasi lahir dan insight-insight mendalam muncul ke permukaan. Namun penting untuk diingat bahwa transformasi kesepian menjadi solitude yang bermakna bukanlah tentang mengisolasi diri sepenuhnya dari dunia. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara waktu untuk diri sendiri dan koneksi sosial yang autentik. Dengan memahami nilai dari kedua aspek ini, kita dapat menjalani hidup yang lebih kaya dan bermakna. Pada akhirnya, perjalanan dari kesepian menuju solitude adalah proses pembelajaran seumur hidup. Ini adalah tentang menemukan kenyamanan dalam diri sendiri, namun tetap terbuka pada koneksi dengan orang lain. Ini adalah tentang melihat momen-momen sendiri bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai hadiah yang memberi kita ruang untuk tumbuh, berefleksi, dan menemukan versi terbaik dari diri kita. Jadi, lain kali Anda merasa kesepian, ingatlah bahwa di dalam kesunyian itu terdapat potensi luar biasa untuk transformasi dan pertumbuhan. Embracelah solitude sebagai teman, bukan musuh. Gunakan waktu itu untuk mendengarkan suara batin Anda, mengeksplorasi passion yang terpendam, dan menemukan kekuatan yang selama ini mungkin tidak Anda sadari. Karena pada akhirnya, kemampuan untuk nyaman dengan diri sendiri adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa kita miliki dalam mengarungi kompleksitas hidup modern. Jadi jangan selalu takut sendirian. Anggaplah ia sebagai kesempatan untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya. Karena pada akhirnya, sahabat paling setia yang selalu menemani kita adalah pikiran dan jiwa kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang kehidupan.